di kolom chat juga. Ini masih menunggu. Alhamdulillah. Selamat malam, Dok. Malam, malam teh. Ya, Halo, halo. Kedengeran nggak sore? kedengeran, Dok, kedengeran. Kedengeran ya? Terima kasih Oke. banyak, Dok. Ya ampun, alhamdulillah sudah mau menyempatkan waktunya untuk Oh iya teh. sharing ilmu di sini. Ya, sama-sama ya teh. Ya. Semoga Nah, bisa. yes, Dok. Gini, Dok. Oke. Mm-mm. Mungkin nih, banyak banget yang yoga ke gigi itu Mm-mm. sering mengeluh di giginya. Misalkan saat-saat belum hamil nggak ada keluhan apa-apa, tapi saat hamil tiba-tiba sakit gigi, gusinya bengkak, atau tiba-tiba sakit gitu ya giginya, berdarah. Mm-mm. Dan biasanya kalau misalkan di trimester awal banyak keluhannya itu saat sakit gigi mual, jadi ngebuat tidak menyikat giginya, menyikat giginya gitu. Mm-mm. Enggak, Dok. Apa sih yang harus dirawat gitu selama selama kehamilan ini dimulai dari trimester awal sampai di trimester akhir untuk menjaga kesehatan gigi si ibu-ibu hamil kita ini? Oke. Udah bisa dimulai ya teh? Ya, Bisa mangga, dimulai ya? Dok. Ya, Oh mangga, ya. mangga, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya manggilnya teteh aja ya? Ya, mangga, Dok. Terserah mau manggil apa aja, Dok. Teh Kiki atau Bidan Kiki, terima kasih sebelumnya sudah diajak untuk sharing ya tentang masalah kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil ya teh ya, pada ibu Ya, hamil. Sebelumnya perkenalkan saya Fajarudin Malik, eh, dokter gigi. Kebetulan sehari-hari saya dokter gigi fungsional di salah satu puskesmas yang ada di Cirebon. Kemudian sorenya saya praktek dokter gigi pribadi di Kuningan, gitu ya teh ya. Mungkin sedikit ya teh saya mau menyampaikan. Boleh kan ya? mangga, mangga, Dok. Mangga, iya, Dok. Boleh ya. Dengan Ya, senang hati. senang hati. Ya, jadi masalah kesehatan gigi dan mulut pada masa kehamilan itu memang sangat urgent, sangat penting, harus diperhatikan oleh semua teman-teman yang sedang hamil ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat ya buat teman-teman yang sedang proses kehamilan ya. Semoga lancar nanti sampai persalinan karena sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada masa kehamilan. Jadi gini teh, ini kita santai aja ya, Iya, iya, Dok. nggak nggak serius-serius kan ya. Ya. Jadi eh, menurut saya ya gitu, apabila kalau kita apabila si ibu itu menjaga kesehatan giginya, maka dia juga menjaga kesehatan gigi calon anaknya kelak. Dan kemudian satu lagi nih teh, apabila seorang ibu dia ingin mempunyai anak dengan gigi yang bagus, maka harus dipersiapkan pada saat masa kehamilan teh. Gitu. Jadi kadang ada pasien-pasien bertanya, "Dok, kok gigi saya anaknya jelek gitu. Bagaimana supaya ingin punya anak tapi giginya bagus?" Nah, itu kuncinya ada dua tadi. Yang pertama, eh, kalau ibu itu mempersiapkan kesehatan giginya, berarti dia mempersiapkan anaknya untuk punya gigi yang bagus. Nah, kalau ingin punya anak dengan gigi yang bagus, maka harus dipersiapkan pada masa kehamilan teh. Gitu. Terus eh, jadi sebelumnya saya cerita dulu teh ya. Iya, boleh, Dok. Ya. Jadi gini teman-teman semua, pada saat ibu mengandung atau hamil itu terjadi perubahan perubahan fisiologis atau fungsi tubuh. Tidak hanya di perut jadi makin besar, mungkin pipi jadi makin tembem ya teh. Berat badan jadi makin naik ya gitu. Nah, begitu juga di rongga mulut terjadi berbagai macam perubahan-perubahan. Nah, yang pertama terkait dengan masalah gusi teh. Nah, ini sering banget nih dialami sama teman-teman atau rekan-rekan yang sedang hamil.
masalah gusi itu sering berdarah, kenapa dok? Terus kok kenapa bengkak gitu? Banyak yang bertanya-tanya. Dalam masa kehamilan itu terjadi perubahan, yang pertama hormon, hormon. Terus yang kedua aliran darah teh, aliran darah. Jadi aliran darah ke gusi itu semakin meningkat. Jadi lama-lama pembuluh darahnya, aliran darahnya banyak ke gusi, terus eh, sangat sensitif sehingga mudah sekali berdarah. Ditambah lagi teh ada faktor pemicu. Satu mungkin eh, adanya kotoran atau sisa makanan yang menempel di gigi. Nah, lama-lama karena tidak dibersihkan, sisa makanan itu ketemu sama bakteri yang ada di rongga mulut. Nah, jadilah gusinya mudah berdarah atau istilahnya gingivitis pregnancy, gingivitis radang gusi pada masa kehamilan. Itu sering banget dijumpai, terutama pada trimester awal teh, trimester 1, trimester 2 biasanya. Gitu. Makanya dianjurkan buat teman-teman yang sedang mengandung untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Ya. Itu yang pertama teh ya, masalah gusi nih. Kemudian yang kedua ada juga perubahan, biasanya kan ada yang namanya morning sickness ya teh, kalau saya nggak salah ya. Iya, iya. Nah, jadi pagi-pagi itu kan kadang suka mual ya, kadang ada yang suka muntah ya teh. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, muntah atau apa istilahnya, muntahannya pada ibu hamil itu pH-nya sangat rendah, jadi sangat asam sekali. Bahkan kalau saya nggak salah itu bisa di bawah 5 pH-nya. Dan gigi itu eh, gigi itu dia organ tubuh yang paling kuat yang ada di dalam tubuh teh. Tulang sama gigi itu masih kuat masih kuat gigi, sorry. Gitu. Mungkin kalau teman-teman gigit gigit kacang atau gigit tulang kan masih bisa ya, bisa patah. Cuman masalahnya kalau gigi kalau udah rusak, nah dia tidak bisa istilahnya regenerasi, tidak bisa lagi menyembuhkan diri sendiri. Beda sama tulang ya. Tulang patah, difiksasi bisa tumbuh lagi. Nah kalau gigi itu enggak. Nah salah satu yang menyebabkan gigi rusak adalah asam. Asam bisa dari bakteri atau bisa dari paparan langsung. Dan dalam hal ini biasanya ini muntahan. Dari Jadi muntahan itu kadang-kadang kalau berarti ya, Dok? betul teh, jadi kadang-kadang kalau pagi-pagi muntah terus tidak langsung dibersihkan, maka giginya bisa rusak gitu. Halo teh, kedengeran nggak? Oke, kedengeran ya. Lanjut ya. Ya. Nah, halo, Kedengeran, Dok? Ya, halo. halo, Kedengeran. kedengeran ya. Oke. Tadi sampai mana teh? Tadi sampai mana? Sampai muntah ya? Tadi semua muntahan. Ya. eh Maka dari itu harus rajin-rajin jaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi biasanya itu dua masalah yang sering dijumpai. Jadi gigi atau maaf, gusinya gampang sekali meradang atau gingivitis pregnancy. Kemudian itu masalah muntahan tadi. Terus satu lagi mungkin ada kebiasaan tertentu ya teman-teman semua. Jadi kadang kalau ibu hamil kan kadang makanannya kan berubah-berubah tuh moodnya. Kadang pengen yang manis, kadang pengen yang asam-asam. Nah, faktor makanan juga sangat berpengaruh dalam uh, masalah kesan gigi mulut pada ibu hamil. Nah, cara mencegahnya gimana? Cara pencegahannya gini. Jadi teman-teman yang sedang hamil harus rajin menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang pertama, ini pasti udah pada tahu semua ya. Yang pertama itu rajin gosok giginya minimal sehari 2 kali teh. Kapan aja waktunya. Nah, jadi paling enggak
pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Jadi gitu teh. Jadi pokoknya hukumnya wajib ya gosok gigi sebelum tidur ya. Kadang suka kelupa ya, capean, ketiduran gitu. Itu yang pertama. Jadi sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Karena kalau giginya bersih, otomatis kita mengurangi faktor risiko, terutama pada kasus-kasus seperti di gusi yang mudah berdarah teh gitu. Mungkin Tete juga mengalami ya, ada pasien-pasien Tete yang mengeluh kok lagi hamil giginya, gusinya pada melentung-melentung ya, dok, teh pada bengkak ya gusinya. Nah itu sebenarnya faktor yang normal. Jadi perubahan hormon sama perubahan aliran darah gitu. Makanya harus bersih supaya nanti jangan sampai kondisinya lagi seperti itu, ada makanan masuk, makanan nyelip, nah nanti memperparah kondisi gusi yang radang itu tadi teh gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian ya standar sih kita menghindari atau mengurangi makan makan dan minuman yang terlalu manis, terlalu asam. Kalau misalnya manis ya mungkin seperti coklat atau permen dan lain sebagainya. Atau ya asam seperti mungkin kayak empek-empek dikurangin, soft drink juga dikurangin. Gitu. Terus untuk yang muntah bagaimana dok? Nah yang muntah juga ada treatment khusus teh supaya giginya nggak rusak. Gitu. Jadi kalau teman-teman semua waktu pagi-pagi muntah ya, muntah gitu, pagi-pagi muntah. Eh, yang langkah pertama yang dilakukan adalah giginya harus dibersihkan dari sisa muntah. Tapi nggak boleh disikat ya, nggak boleh langsung disikat teh. Berarti kalau muntah, bersihkan, Iya, kumur aja gitu ya. Berarti bersihkan. jangan langsung disikat. Tidak boleh Oh langsung iya. disikat gitu. Kenapa? Nah gini teh, pada saat muntah kan otomatis si muntahan itu yang mengandung pH yang pH yang rendah itu kan sifatnya asam. Nah lama-lama giginya dia pasti kan pH-nya turun tuh. Jadi Ya. pada dalam kondisi yang sangat lunak. Jadi kalau langsung disikat nanti otomatis malah emailnya malah terkikis. Jadi jangan langsung disikat. Gitu. Alangkah baiknya mungkin langkah pertama kumur dulu, boleh pakai air hangat, boleh pakai air hangat. Jadi air putih biasa juga boleh, mau air hangat juga boleh. Yang penting pakai botol ya kumur-kumurnya. Nggak boleh pakai teh botol kumur-kumurnya ya. Enaknya sama teh botol dong. Jangan sama teh botol, jangan sama teh botol. Jadi itu tadi, jadi setelah dikumur-kumur dulu yang bersih, kemudian tunggulah 5 sampai 10 menit baru boleh disikat. Begitupun kalau makan teh. Jadi kalau habis makan, ya habis makan nih, apalagi makanannya yang manis-manis, yang asam-asam, itu tidak boleh langsung disikat giginya. Jadi kan kadang orang salah ya, dok saya Langsung mau biar bersih. bersih, bener, dok saya mau bersih giginya sikat gigi sehari 10 kali katanya. Habis makan langsung sikat, habis makan langsung sikat. Padahal sebaiknya dihindari dulu. Jadi habis makan tunggu dulu sebentar, biarkan giginya apa biarin giginya berada pada kondisi yang netral dulu, baru dibersihkan atau disikat. Terus sikat giginya pakai odol ya teh, jangan pakai sabun mandi ya. Emang jika ada dok yang pakai sabun mandi. Jangan pakai sabun mandi ya teman-teman ya, pakai pasta gigi dan pastikan pasta gigi yang mengandung fluoride gitu. Tadi ya teh ya, mungkin sebelum saya lanjut ada yang mau disampaikan dulu teh. Nih, ada yang bertanya dok. Dok izin Boleh boleh bertanya. boleh. Pada Mm-mm. ibu hamil, biasanya saat sikat gigi timbul rasa mual. Apakah karena kandungan fluoride pada pasta giginya? Soalnya ada produk Hmm. pasta gigi, maaf, produk pasta gigi yang tidak ada kandungan fluoride-nya. Jadi yang aman buat ibu hamil yang mana? Oh, oke. Ini siapa teh yang nanya teh? Pertanyaannya bagus banget. Ini teh, aduh, Aris Mediko Oh, 90. aduh. Kayaknya Terima saya tahu kasih. nih. Nggak tahu Kayaknya ya saya dok. tahu nih. Ini, jadi gini. Nah, ini pertanyaan bagus juga. Terima kasih pada yang bertanya. Jadi untuk fluoride ya teh ya. Fluoride itu sangat dibutuhkan teh. Dibutuhkan oleh setiap orang.
dibutuhkan juga oleh ibu hamil karena fluoride itu satu dibutuhkan sendiri oleh ibu hamilnya untuk menjaga, jadi untuk memperkuat si gigi ya fluoride itu. Jadi fungsi fluor atau fluoride itu yang pertama dia, ini saya bicara bahasa awam saja ya, bukan bahasa medis ya. Intinya dia memperkuat struktur email pada gigi lah intinya. Gitu. Jadi sangat diperlukan fluor itu, baik sama ibunya maupun bayi yang ada dalam kandungannya. Nah, bayi ada dalam kandungannya juga sangat butuh fluor gitu, sangat butuh fluoride gitu. Cuman bedanya kalau bayi dapat fluoride dari makanan ya, kalau dari si ibu dari makanan bisa, dari pasta gigi bisa gitu. Cuman harus pas takarannya. Jadi ada dosisnya teh. Fluor itu per hari berapa ppm gitu. Kalau saya nggak salah, mungkin nanti bisa dikoreksi. Sehari itu maksimal hanya boleh 1 ppm. Kalau saya nggak salah teh, 1 ppm. Kalau berlebihan kenapa? Dampaknya apa kalau berlebihan? Yang pertama bisa ada toksisitas atau keracunan. Itu makanya nanti teman-teman kalau gosok gigi odolnya jangan ditelan ya. Jangan dimakan ya. Mentang-mentang dok ini enak rasa stroberi dok, saya emut. Jangan. Jadi tidak boleh, pasta gigi tidak boleh ditelan karena bisa menghasilkan keracunan. Terus yang kedua, nanti anaknya itu giginya bisa kena fluorosis. Nah, saya ulangin ya. Jadi kalau terlalu banyak berlebihan fluor pada masa kehamilan, anaknya bisa kena fluorosis. Nah, apa itu fluorosis, Dok? Fluorosis itu gampangnya gini deh. Jadi gigi anak itu kan harusnya mulus biasanya itu ya. Putih gading tuh. Tapi kalau pada kasus fluorosis dia ada bercak-bercak putih kayak susu, kayak kapur. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa searching sendiri fluorosis. Jadi fluorosis itu kelainan pada email gigi. Jadi giginya tuh kayak ada percak-percak putih, kayak kapur lah, kayak percak-percak putih seperti susu gitu. Itu secara penampilan juga gak bagus. Gitu. Kemudian pembelian pasta gigi prinsipnya sebenarnya untuk fluor semua pabrikan sudah ada standarnya teh. Semua ada standarnya. Tiap pasta gigi pasti sudah ada standarnya. Gitu. Untuk masalah fluor sebaiknya kalau bisa memang harus ada fluornya karena sangat penting gitu. Tapi ada takarannya. Yang berbahaya itu mungkin kandungan deterjen. Nah, deterjen. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya teman-teman yang sedang hamil menghindari menggunakan pasta gigi yang ada deterjennya gitu. Itu lebih bagus lagi. Kalau sikat gigi pakai pasta gigi tanpa deterjen itu lebih bagus lagi. Dok, kalau Fluor kandungan sangat oh diperlukan. iya. Gimana Dok, teh? untuk kandungan fluor itu didapatkannya berarti cukup dari pasta gigi itu aja atau ada makanan apa yang bisa dikonsumsi Oh, untuk memenuhinya? banyak teh. Ada banyak makanan. Seperti saya bilang tadi ya, kalau untuk topikal atau lokal jadi gini teh. Fluor itu efektif dari makanan itu untuk bayi yang dalam kandungannya teh. Jadi kalau kita sudah dewasa nih, sudah besar, biasanya fluor yang dimakan itu kurang efektif. Karena intinya fluor itu dibutuhkan pada saat proses pembentukan email gitu. Nah, untuk yang sudah dewasa, fluor dibutuhkan untuk memperkuat gigi gitu. Jadi memperlama proses terjadinya gigi berlubang. Nah, untuk kandungan atau bayi yang dalam kandungan, fluor bisa didapat dari ikan. Ikan juga banyak kandungan fluornya. Ikan-ikan laut biasanya. Ikan laut. Terus kemudian dari keju juga bisa. Gitu teh. Kalau di luar negeri kalau di luar negeri biasanya air keran itu bisa diminum dan sudah ada kandungan fluornya. Jadi istilahnya fluoridasi air minum. Jadi kalau di luar negeri kan air keran bisa diminum. Cuman kalau di kita kan boro-boro ya. Kita air keran diminum bukannya sehat malah sakit perut ya teh. Jadinya diare gitu. Ada yang Jadi bertanya lagi perbanyak. nih, Dok. Oh, Oh, boleh Mas, boleh boleh. Dok. Dok mau bertanya, Boleh boleh. Boleh. sebaiknya ibu hamil harus rutin ke Hmm. dokter gigi berapa kali sekali? Perawatan gigi yang boleh buat ibu hamil itu apa aja? Oh iya. Makasih. Dari Oke, Ibu sama-sama Rila teh. Anggra.
Sebaiknya sih setiap hari teh biar bisa ketemu saya terus. Nggak bercanda ya. Jadi penting nih untuk menjaga kesan gigi dan mulut pada masa kehamilan ya. Paling tidak setahun 6 bulan sekali lah. 6 bulan sekali atau setahun 2 kali atau 3 bulan sekali gitu. Terus, nah tidak semua perawatan gigi bisa pada masa kehamilan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi untuk misalnya masuk trimester awal ya teh ya, trimester awal saran saya selain ke objin juga konsul ke dokter gigi. Jadi paling enggak trimester awal kita bersihkan dulu giginya. Kalau ada karang gigi kita bersihkan gitu. Kalau ada sisa makanan atau pelak yang menumpuk kita bisa bersihkan. Kalau ada gigi-gigi yang berlubang kita bisa tambal gitu. Trimester 1. Kemudian trimester 2 lanjut ke trimester 2 itu tindakan-tindakan yang agak 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 berat lah boleh lah gitu. Untuk pencabutan boleh di trimester 2. Tapi itu ya, tapi dengan syarat. Satu, kondisi ibu dalam keadaan yang fit, yang sehat, yang bagus lah gitu. Kondisi janin juga dalam dalam kondisi yang baik. Kemudian harus ada rekomendasi dari dokter objinnya gitu. Kira-kira boleh nggak untuk pencabutan gigi? Dan kalau trimester 3 menurut saya itu eh, hindarilah dulu. Jadi paling nggak trimester 1 dan trimester 2. Trimester 1 buat pencegahan, trimester 2 mungkin bisa untuk tindakan pengobatan. Tapi dengan catatan teh, kondisi ibu sehat, kondisi ibu baik, dan sebelumnya harus konsultasi dulu ke dokter objin. Gitu. Cuman itu ya, sekarang kan kita dalam masa pandemi ya, teh. Dalam masa pandemi. Kalau saya pribadi ya, kalau di tempat saya pribadi saya praktek, mungkin sementara kalau untuk kondisi hamil menunda dulu lah perawatan ke dokter gigi kalau tidak urgent, kalau tidak darurat ya teh. Kalau nggak sakit gigi hebat atau nggak gusi bengkak atau gusi berdarah hebat atau mungkin ada nanah di dalam mulut, gigi lepas itu, menurut saya sebaiknya ditunda dulu untuk berkunjung ke dokter gigi dalam masa pandemi seperti ini. Karena lihat tren kasusnya kok makin di sini makin naik deh jumlah positif COVID-19-nya gitu. Gitu teh. Tadi ada yang Ada, belum dijawab nggak pertanyaannya? udah kejawab dok. Cukup ya? Sebentar ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi 6 bulan Iya, sekali paling tinggal atau enggak 3 bulan sekali boleh. Trimester awal boleh untuk konsultasi. Jadi trimester awal untuk pengobatan apa untuk pencegahan lah. Kalau ada karang gigi boleh, mau dibersihkan boleh gitu. Itu idealnya. Cuman memang kita dalam masa pandemi Covid, jadi kalau tidak urgent, tidak darurat, menurut saya, kalau saya ya teh ya, ya. lebih baik ditunda dulu karena eh, tidak bisa dipungkiri ya, berobat ke dokter gigi itu sangat beresiko, baik dokternya maupun pasiennya. Karena kan kita buka mulut langsung nih, sementara kan penyebaran virus kan langsung tuh dari mulut. Gitu. Mungkin itu teh. Ya, sebentar dok. Ada yang bertanya lagi. Boleh. Moga-moga Oh, nggak susah ya pertanyaannya. oh ini kayaknya udah deh, tapi disampaikan lagi. Boleh, boleh. Untuk scaling, berarti pembersihan karang gigi ya dok Hmm, ya kalau nggak salah. Untuk betul, betul. scaling Hmm, hmm. ini kapan diberikan, kapan dilakukannya waktu terbaiknya? Oh iya teh. Gitu deh dok. Jadi untuk Yang kedua. scaling itu ya, boleh saya Hmm. jawab ya. Jadi kalau untuk scaling sebenarnya ya, yang pertama dilakukan pas awal-awal sebelum 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 nikah. Jadi kalau kita mau maksimal, mau kita persiapan pada saat pranikah gitu. Jadi sebelum nikah kita scaling dulu suami istrinya, kemudian mungkin kalau masuk program juga cek dulu giginya, scaling dulu. Nah, kalau sudah hamil, sudah dalam kondisi hamil ya, eh, idealnya trimester pertama, tapi dengan kondisi dengan syarat-syarat tadi. Kadang-kadang kan trimester pertama kan perubahan drastis teh ya. Kita Kadang
Kadang mulut mual, kadang buka mulut aja, masuk alat gigi aja mual. Tidak ada masalah untuk uh, nanti masalah gigi. Jadi bisa fokus ke treatment bayinya saja. Gitu teh. Ya. Ini ada yang bertanya lagi dok, usia Iya, ini juga ada kehamilan yang tanya itu nih. 32 week, Iya, boleh nggak sih untuk tiga, veneer gigi? Veneer gigi sekarang waduh, 32 itu berarti bawaan masuk orang gitu trimester dok. 2 ya? 2 itu ya kalau nggak salah ya? Dua di depan. Iya kan ya? Iya, Yang gigi 32. Jadi, kelinci itu kan. oh iya, gigi, karena gigi depan bagian saya patah. Waduh, kok bisa Hmm. patah tuh? Ya, kalau tidak pandemi ya, kalau tidak ada COVID, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Yang penting tetehnya bagus, terus dari objinnya juga oke, ACC. Karena veneer atau penambalan gigi itu butuh waktu yang lama. Takutnya satu, ibunya capek, ya kan? Karena buka mulutnya lumayan lama tuh, ibunya capek, kemudian mungkin mual, karena kan pasti ada yang masuk ke mulut ya, mual gitu. Takutnya kalau capek atau apa, stres, mungkin tegang juga bisa memicu kontraksi. Jadi yang dikhawatirkan nanti adanya Efek prematur, kelahiran samping. prematur. Itu juga. Jadi boleh, boleh, boleh aja. Yang penting ada rekomendasi dari Objin, kondisinya bagus, fit gitu. Trimester 3 saran saya stop dulu tindakan. Fokus saja untuk persiapan masa kehamilan. Itu dengan catatan situasi non pandemi ya. Tapi kalau situasi pandemi lebih baik kalau tidak darurat ya, tidak ada sakit, tidak ada bengkak, tidak ada nanah atau apa, lebih baik ditunda dulu kalau menurut saya. Karena resiko sangat tinggi lah. Gitu. Jangan sampai nanti kita tertular, kemudian nanti bayi yang dikandung juga kan tertular. Gitu. Dok, ini pertanyaan dari saya. Kalau veneer Oh boleh gigi teh. sama sama jaket, yang di jaket itu sama atau beda sih dok? Oh, fitur Beda ya? gigi sama Beda jaket ya? ya teh. Jaket Beda apa? lagi. Jaket mobil, jaket motor, Kepo. Apa jaket sih kulit. dok yang gigi? Oh, iya. Eh, ada perbedaan teh, ada perbedaan. Jadi kalau jaket itu dia apa ya, bahasa 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 awamnya? Dia seperti selongsong teh, seperti serubung. Nah, ini ceritanya gigi ya teh ya. Gigi itu kan ada beberapa permukaan tuh, permukaan depan, kanan, kiri sama belakang. Nah, kalau jaket itu dia menyelimuti semua permukaan teh, klek gitu. Jadi depannya, belakangnya, kanan kirinya tertutupi semua. Jadi seperti selubung lah, set, gitu. Makanya dinamakan jaket. Kalau veneer biasanya hanya permukaan depan saja di sini, labial, jadi yang menghadap ke gigi gitu. Nah, veneer ada dua macam, veneer direct itu langsung di mulut. Jadi di sini kita tambal ya, atau veneer indirect, dia pekerjaan di luar mulut seperti jaket, cuman yang dipasang depannya aja. Jadi kalau jaket mah gini ya, set, jaket mah gini, tapi kalau veneer dia cuman gini gitu. Jadi cuman depannya doang kalau veneer gitu teh. Cuman sekarang banyak yang salah kaprah teh gara-gara artis-artis itu ya. Tas. Jadi Saya pun termasuk pernah hampir dok. Tanya dokter Triunda. Untung dialihkan lagi ke jalan yang benar sama dokter gigi Triunda. oh iya, Lagi Triuda kayak kenal tuh. Iya, siapa ya dok? Mungkin tetangga dokter. Jadi gini deh, sebenarnya fungsi finger itu dia mengembalikan gigi ke fungsi, ke bentuk awalnya, ke
ke bentuk normal lah gitu. Cuman kadang disalah artiin, jadi veneer tuh putih banget. Istilahnya kalau kita mengenal Hollywood smile, jadi senyum Ya, Hollywood gitu, jadinya putih banget. Jadi kalau veneer itu giginya dikurangin deh, dikurangin, dikikir sedikit gitu. Jadi kalau menurut saya mah kalau nggak parah-parah banget ya, kalau nggak ini banget, sebaiknya enggak aja lah gitu, nggak usah divinir-vinir segala. Kecuali giginya memang bermasalah, warnanya jelek atau mungkin patah atau ada bercak-bercak kehitaman, itu boleh untuk perbaiki estetik ya, bukan estetik. Jadi kalau estetik itu mengembalikan ke fungsi awal gitu. Itu menurut saya teh ya, karena kan tiap dokter biasanya beda-beda tuh. Gitu. ya dok, berarti trimester Dan satu apa dok? Dan apa? oh iya, pastikan kalau berobat gigi itu ke dokter gigi ya, semuanya ya, ke dokter gigi. Jangan ke tukang gigi, jangan ke apalagi behel-behel shop itu kan banyak tuh. Mm. Pastikan mendapatkan perawatan gigi itu ke dokter gigi gitu. Jangan ke tempat yang lain. Nanti salah-salah, bukan giginya jadi bagus, ntar malah jadi berantakan gak karu-karuan gitu. Apalagi kalau hamil kan. Nah, gitu. Mm. Ada lagi teh Jadi dok, pertanyaan teh? bentar dok. Untuk kehamilan, apakah misalkan sudah Mm-mm. memasang behel, sudah memakai behel, lalu positif Mm-mm. hamil, apakah harus Mm-mm. dilanjutkan perawatannya atau bagaimana dok? Oh iya, untuk behel itu ya, untuk behel mungkin lebih baik dikonsultasikan ke dokter gigi spesialis ortodontiknya ya, gitu. Apakah lanjut atau tidak gitu. Tapi kalau sudah terlanjur pasang ya, menurut saya dilanjut aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Dengan treatment-treatment khusus ya, dilanjut saja nggak masalah. Cuman kalau lagi hamil tapi ingin dibehel baru mau Nanti. itu ya, nanti dulu aja. Jadi setelah lahiran baru boleh dibehel. Karena kalau dibehel itu pasti ribet teh. Jangankan yang hamil, yang nggak hamil juga pasti nggak enak gitu. Satu ada sakit ya, linu gitu. Takutnya bela-belaan ngebehel sakit, nanti malah Gak bayinya makan. ada nggak makan, susah makan, terus sakit gitu kan. Terus terkadang pada saat pemasangan behel ada beberapa misalnya nih giginya maju maju banget ya teh ya, maju banget nih, tonggos banget gitu, kayak gigi bemo gitu kan maju kan. Terkadang ada gigi yang harus dicabut, ada gigi yang harus dicabut. Nah kan kalau lagi hamil kan nggak boleh sembarangan cabut gitu. Jadi kalau yang udah terlanjur perawatan, silahkan dilanjut dengan konsul dulu ke objinnya, ke dokter spesialis ortodontiknya gitu. Kalau yang hamil tapi ingin dibehel, saran saya nanti aja habis lahiran gitu. Wayahnya lah 9 bulan lagi. Tapi misalkan sudah terlanjur pakai Mm-mm. BH gitu ya dok, si Mm-mm. besi-besi itu ya nggak ada pengaruh efeknya untuk kehamilannya gitu dok? Oh besinya teh enggak sih teh, Mm, enggak, enggak ya. enggak itu kan dia khusus ya. Ada macam-macam juga kan, ada stainless, kemudian ada ceramik gitu. Aman, insya Allah aman. Palingnya itu tadi perawatannya harus lebih ekstra tuh. Berarti harus rajin dibersihkan satu-satu per giginya, kemudian sikat giginya harus harus bagus gitu. Kalau mungkin nanti pada saat pemasangan behel ternyata mengganggu ya, gara-gara pakai behel makannya jadi susah dok, jadi sakit, jadi kurus gitu ya. Ya mungkin bisa sementara behelnya dicopot dulu. Gitu. Cuman harus konsultasi dulu ke dokter yang merawatnya. Gitu. Bahkan kalau sudah jangan sampai gini teh, lagi pasang behel terus hamil ya, terus berhenti nggak kontrol-kontrol, nah itu yang nggak boleh gitu. Jadi harus harus tetap kontrol gitu. Takutnya nggak kontrol-kontrol nanti tahu-tahu ada masalah kan ya. Nggak ketahuan ya. Gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah iya. Pasang behel. Terus kan misalkan nih suka banyak yang konsul-konsul untuk gigi. Gigi cuma bisa nyaraninnya Boleh. vitamin C apa gitu ya dok ya sesuai Mm-mm. itu yang Gigi tahu. Nah, Gigi kadang suka Mm-mm. mikir juga iya vitamin C itu kan mungkin ada
berapa yang harus masuk gitu nih, barangkali ada pengaruhnya terlalu tinggi fitnya juga mungkin ada efeknya atau gimana dok? Tadi kan Oh gitu. yang dimakan. Vitamin C teh ya. Ini ke Aku gigi suka teh ya. nyarinya gitu aja karena nggak tahu apa lagi yang harus diberikan. Ini vitamin C ya. Vitamin Mm. C. Eh kalau ke gigi secara langsung teh ya enggak. Ya itu vitamin C juga sangat bagus ya, salah satu faktor salah satu eh, mikronutrien yang diperlukan juga kan untuk proses pembentukan gigi juga. Cuma memang proporsinya atau pengaruhnya nggak begitu besar sih untuk ke gigi ya. Justru yang dibutuhkan pada saat pembentukan gigi satu kalsium. Jadi ibu hamil harus cukup kalsium. Kalsiumnya dari mana? Bisa dari vitamin ya. Biasanya vitamin ibu hamil sudah ada kalsiumnya. Atau dari susu. Susu hamil juga ada. Kemudian apa? Dari makanan juga bisa. Dari misalnya dari susu, dari ikan-ikan juga kan ada kalsium-kalsiumnya. Jadi yang pertama kalau gigi itu kalsium, kemudian fluor itu tadi penting juga fluor, tapi harus Super betul. sesuai dengan dosis gitu. Jadi paling penting dua kalsium dan fluor itu untuk pembentukan pembentukan gigi atau email lah, email gigi. Nah, Untuk kalau selebihnya minyak boleh. ikan itu, kalau minyak diganti dengan minyak ikan itu sama nggak sih? Soalnya saya nggak senang ikan. Oh minyak ikan, asal jangan minyak krem ya teh, Aduh, aduh. jangan minyak krem ya. Boleh teh nggak apa-apa, nggak masalah, Boleh ya. nggak masalah. Boleh, boleh. Oh. Asal jangan minyak yang lain nih. Minyak, minyak ikan boleh, boleh. Boleh, boleh. Ada Oke, dok, teh, ada sebelum lagi yang pertanyaan, oh sebentar ya, saya lanjut dulu ya, dikit. boleh boleh dok. Terus, eh, jangan sembarangan minum obat ya. Jangan sembarangan minum obat. Jadi, Apa? sakit gigi nggak tahan, kemudian sakit nggak tahannya sembarangan minum obat. Pasien saya ada yang pernah sampai bensin deh, nggak kuat sakit gigi, gigi dikasih bensin. Ada yang kumpul sama bensin, ada yang kumpul sama air aki, oh macam-macam. Jangan sembarangan minum obat, Oh, terutama yang pertama emang ada antibiotik ya. efeknya dok antibiotik ya? Antibiotik kita ya, jangan sembarangan minum antibiotik. Terutama, itu ya garis bawah ya, Ya, terutama tetrasiklin. nggak boleh dok itu. Ya, saya ulangi ya, tetrasiklin dan golongan-golongannya lah tetrasiklin, golongan-golongan tetrasiklin. Jadi nanti teteh-teteh kalau lagi sakit nih, terus berobat ke dokter, bilang, dok saya lagi hamil. Gitu. Supaya dokternya nggak ngasih resep obat antibiotik tetrasiklin. Kenapa efeknya? Kok nggak boleh minum tetrasiklin pada waktu hamil? Ini amit-amit ya, boleh mendalik. Ya. Nanti kalau ibu minum tetrasiklin, nanti anaknya lahir teh, giginya itu dia tidak punya email. Jadi giginya dia grepes semua, hitam semua. Itu. Nanti mungkin teteh-teteh juga bisa cek ya efek tetrasiklin pada ibu Tetrasiklik. hamil. Iya, antibiotik itu nggak boleh sembarangan. Nanti kalau lahir, amit-amit atau balik, anaknya nanti giginya nggak ada emailnya, jadi putih, apa jadi hitam semua, kropos semua. Eh, bahasa kitanya mungkin grepes ya. Jadi Tipis ya. jadi nggak ada emailnya gitu. Jangan sembarangan minum obat, terutama antibiotik tetrasiklin. Sama obat-obat yang lain lah, obat-obat yang lain. Kalau yang saya sebutin tadi itu ya benar-benar khusus tuh ke gigi, dia langsung berefek ke gigi. Antibiotik golongan tetrasiklin itu sama sekali nggak boleh, haram, hukumnya haram tuh. Sip, ada lagi Lanjut yang ya, bertanya mungkin dok. ada pertanyaan lagi. Kayaknya sudah nggak ada dok. Bentar. Ya. Oh iya dok, mau ngucapin selamat atas kehamilannya ya dok. Oh, Dokter Gigi Triunda. oh iya, terima kasih teh. Mudah-mudahan lancar ya dok sampai nanti bersalin nanti sehat.
Amin, amin, amin. Makanya ada ini saya juga jadi semangat, jadi bisa edukasi buat teman-teman yang sedang hamil ya gitu. Supaya nanti punya anak giginya bisa bagus. Mudah-mudahan ya dok. Kayaknya pertanyaan Ya. udah nggak ada dok. Ya, makasih banyak dok waktunya. Senang banget pas dengar Oke dokter ada deh. waktu untuk Kiki. Oke deh. Semoga bermanfaat Silakan ya. ceritanya. Jangan bosan-bosan ya, Amin Teh. dok. Iya dokternya jangan bosan barangkali nanti Kiki undang lagi. Oh iya. Boleh, Waduh boleh, dokter boleh, boleh. tergedanya ada tuh. Boleh, boleh, boleh. Oh iya. Mungkin cukup sekian ya dok. Oke deh. Waktunya. Sa- eh, Salam buat yang di rumah, buat dokter Gigi Triunda, buat keluarga di rumah. Terima kasih buat waktunya, dokter Sama-sama, Fajarudin Teh. Malik. Nanti mungkin Oke. kalau sudah situasi mengaman, saya ke MDC lagi, mau Insya kontrol Allah. lagi dok. Kasih Insya banyak Allah. ya dok. Mudah-mudahan Oke, Teh. ilmu yang diberikan ke kita semua mendapatkan keberkahan kembali banyak berkah lagi buat dokter. Amin amin ya Oke. robbal alamin. Amin. Mungkin Ya, terakhir, Teh ya. Jadi pesan ya buat gimana dok? teman-teman. Mm-mm. eh Jangan lupa sikat gigi minimal sehari 2 kali. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian eh, kurangi untuk makanan yang manis-manis. Terus jangan jangan lupa untuk cek kontrol ke dokter gigi secara berkala minimal 6 bulan sekali, dan dalam situasi pandemi seperti ini tetap protokol kesehatan tetap dijaga, cuci tangan, pakai masker, kita saling menjaga dan sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat selesai ya Teh ya. Amin, amin, amin. Cepat-cepat beres lah, cepat berlalu. Terus yang sedang hamil semoga lancar sampai nanti persalinan. Mungkin itu Teh. Amin. Ya, makasih banyak, Dok, Ya, atas sama-sama. waktunya. Semoga Ya, bermanfaat. ya, amin, amin, ya Rabbal alamin. Mangga, Dok. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Dok. Waalaikumsalam. Mungkin Makasih Teh. dari dulu, Dok, ke ibu-ibu Oke. hamilnya. Ya. Barangkali. Ya, makasih, Dok. Oke, sama-sama Teh. Ya, rasanya waktu yang terus berjalan masih sangat kurang karena dokter Fajarudin Malik ini ilmunya banyak banget. Pengennya nambah lagi 1 jam, cuman ini saya lihat waktu biasanya kalau 1 jam langsung mati nantinya. Jadi saya mungkin cukupkan sekian. Apa namanya? Ditunggu ya. Besok ada lagi IG Live Kiki. Ah, ini dokter gigi Suci telat masuknya. Ini sudah beres, dokter Suci baru masuk. Mungkin sibuk praktek. Eh, Mungkin cukup sekian. Besok Kiki ada IG live lagi tentang teknik pernapasan selama bersalin. Jadi IG live Kiki ini ya, syukur-syukur alhamdulillah bisa ikut bergabung di sini, kita sharing bareng-bareng, bertanya langsung ke narasumbernya. Bagi yang nggak ada waktu kan bisa dilihat lagi barang untuk besok ini tentang apa teknik pernapasan saat bersalin itu bisa dibuka kapan aja. Kalau misalkan nggak bisa nonton, bisa dibuka kapan saja pas lagi bersalin. Misalkan lagi bersalin, gimana teknik bernafasnya gitu. Dibuka aja IG TV aku. Nanti kan di situ ada teknik-tekniknya yang aku sampaikan. Jadi mungkin bisa bermanfaat jangka panjang untuk ibu-ibu hamil. Seperti itu. Untuk malam ini dicukupkan sekian. Sebenarnya masih banyak banget yang ingin ditanyakan karena narasumber pada malam hari ini hebat banget. Aku sering lihat IG live-nya bersama Dokter Gigi Fitri dan sama dokter-dokter lainnya memang menjawabnya itu mudah dimengerti oleh kita-kita semua. Dan banyak pesan yang bisa disampaikan, yang bisa dilakukan untuk ibu-ibu hamil selama pandemi, untuk menjaga kesehatan gigi. Nah, untuk besok ditonton ya, bagi yang ada waktu bisa ditonton, kita sharing bersama cara teknik pernafasan saat bersalin. Tapi bagi yang ada aktivitas, nggak apa-apa, nanti ditonton aja pas lagi mau bersalin. Jadi kan lebih bermanfaat ya
IGTV-nya bisa dibuka kapan saja dan bisa dipraktekkan saat di tempat bersalin. Walaupun nggak ada giginya, tapi ada uh, ilmu yang diberikannya. Mungkin cukup sekian. Ditunggu ya besok jam 8 pagi. Nanti Kiki sambil nganter anak sekolah, nunggu anak sekolah di parkiran, aku akan IG live cara teknik pernafasan saat bersalin. Kadang kalau sedang bersalin itu lupa cara bernafas yang betulnya seperti apa agar bersalinnya lebih singkat, lebih menikmati dan tidak membuang-buang tenaga gitu ya. Yang ditunggu besok, sampai ketemu besok. Terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kiki ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan nanti yang masuk ke DM untuk request narasumber lainnya, mudah-mudahan kita bisa bergabung di IGTV selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 3 menit lagi ininya. Bye. Terima kasih Dokter Gigi Fajarudin Malik, ownernya MDC Dental Care. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat buat bunda-bunda semua. Mangga. Assalamualaikum.